Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Menjelang tahun 1965, ketegangan dan konflik mewarnai keadaan sosial dan politik. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, sistem pemerintahan liberal coba dijalankan antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan ini dianggap gagal oleh Presiden Soekarno karena tidak adanya partai yang cukup kuat untuk memerintah di Indonesia. Pemerintahan terlama hanya bertahan tidak lebih dari 2 tahun sebelum akhirnya dijatuhkan oleh partai lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya partai mayoritas di parlemen. 4 partai besar seperti PNI, yaitu Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, dan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, memiliki jumlah kursi yang hampir sama di parlemen sehingga mampu saling menjatuhkan. Dengan dukungan dari tentara, Soekarno mengumumkan sistem pemerintahan baru yang disebut demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Sistem ini berdasarkan pada 2 pilar kekuasaan politik yaitu Angkatan Darat dan PKI, yang pusatnya terletak pada Soekarno. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno harus selalu menjaga keseimbangan 2 pilar tersebut. Militer sebagai kelompok profesional tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap PKI. Sebaliknya, melalui strategi yang dikenal dengan kerja di kalangan musuh atau KKM, PKI menyusup hampir ke semua sektor yang strategis, termasuk pada tubuh ABRI. Dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno terlihat membawa Indonesia ke arah kiri. Soekarno juga berusaha melebur 3 kelompok sosial politik yang dianggap sebagai pemenang kekuatan politik. Ketiga kelompok tersebut adalah nasionalis, agama, dan komunis yang kemudian dikenal dengan konsep politik Nasakom. Soekarno mengharapkan 3 kelompok ini dapat bersatu sehingga menjadi kekuatan yang progresif revolusioner untuk memajukan Indonesia. Ideologi Nasakom ditafsirkan secara luas oleh Soekarno, mulai dari persepsi bahwa Nasakom merupakan campuran dari ketiga sifat, yaitu harus menjadi kepribadian setiap orang, hingga persepsi bahwa Nasakom adalah pemilahan secara formal atas 3 kekuatan politik yang membawa masing-masing sifat. Secara teori, Nasakom memang terlihat berjalan baik, namun di dalam praktiknya, Nasakom malah menghasilkan situasi yang sangat kacau. Dalam panggung internasional, Soekarno berusaha agar Indonesia menjadi pemimpin dunia baru yang berbeda dari blok barat dan komunis. Namun pada kenyataannya, Indonesia lebih condong ke blok komunis. Hal ini terlihat dari usaha Indonesia berjuang menentang kekuatan nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Usaha yang dilakukan Indonesia adalah membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda dan menghancurkan Malaysia yang dinilai sebagai negara boneka milik Inggris. Untuk melaksanakan usaha terakhir, Soekarno melancarkan politik konfrontasi. Hal ini sejalan dengan perjuangan militer dan diplomatik untuk membebaskan Irian Barat. Secara umum, kebijakan luar negeri Indonesia ditetapkan untuk melakukan manuver di antara para kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Cina. Dampak langsung yang dialami karena kebijakan tersebut adalah bertambah luasnya ruang gerak PKI yang semakin dekat ke Beijing dan semakin besarnya perhatian Amerika Serikat terhadap peristiwa-peristiwa di Indonesia. Selama demokrasi terpimpin, pandangan para diplomat dan politisi di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjadi terpecah. Sebagian ingin berperan aktif menentang Soekarno, sementara yang lain yakin bahwa semua itu tidak berpengaruh terhadap politik dalam negeri. Pada kuartal pertama tahun 1960-an, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memutuskan untuk membuang gagasan mendukung penentang Soekarno.
gagasan untuk memasok persenjataan bagi pemberontak PRRI Permesta hampir sebagian telah dibuang. Dalam suasana revolusi yang diterjemahkan secara populer dengan histeria masa itu, jika Amerika Serikat ikut menentang kekuasaan Soekarno, maka kekuatan kapitalis sangat mudah untuk dijadikan sebagai kambing hitam. Hal ini tentu akan menjadi citra buruk kapitalis. Karena Amerika Serikat tidak mau menjadi kambing hitam jika peristiwa revolusi terjadi, maka Amerika memilih untuk tidak ikut campur. Tidak ikut campurnya Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI Permesta menjadi gambaran umum tentang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjelang peristiwa Gestapo. Dalam usaha menjadi pemimpin dunia baru, Indonesia sangat menentang pembentukan negara Malaysia. Politik konfrontasi dilancarkan dengan menerjunkan angkatan bersenjata di sepanjang perbatasan. Kebijakan luar negeri ini menjadi cermin dari situasi politik yang terjadi di dalam negeri, sehingga politik konfrontasi ini dapat ditafsirkan sebagai upaya sistematis dan keberhasilan PKI mengurangi kekuatan Angkatan Darat di Jakarta dan Jawa Timur. Tidak adanya pasukan yang paling kuat di Jakarta dan Jawa membuat PKI memiliki ruang manuver yang lebih besar. Dalam situasi tersebut, PKI meningkatkan tekanannya terhadap Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah upaya untuk memiliterisasi pasukan dari kalangan petani dan pemuda. Walaupun gagasan itu didukung oleh Angkatan Udara, namun gagasan tersebut tidak pernah terwujud karena selalu ditolak oleh Angkatan Darat. Selain penolakan dari Angkatan Darat, Soekarno memiliki persepsi bahwa kebijakan tersebut sangat berisiko jika diwujudkan. Karena gagalnya usaha untuk memiliterisasi petani dan pemuda, PKI tidak memiliki aparat militer yang cukup saat peristiwa Gestapo terjadi. Pada paruh pertama tahun 1960-an, Indonesia memang memiliki posisi sebagai pemimpin dunia baru. Namun di sisi lain, perekonomian Indonesia saat itu merosot dengan cepat. Selama 8 tahun di bawah sistem demokrasi terpimpin, rata-rata inflasi melonjak dari 2 digit menjadi 3 digit, bahkan mengalami lonjakan hingga 650% pada tahun 1965. Meskipun demikian, Soekarno menyatakan kepada wartawan luar negeri bahwa inflasi bukanlah hal yang berbahaya, kecuali jika ada kelaparan dan kemiskinan. Kondisi perekonomian yang memburuk memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan sanering. Sanering dilakukan dengan pemotongan nilai nominal mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Kebijakan ini bertujuan agar dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Jika antara tahun 1954 sampai tahun 1959, defisit anggaran, suplai uang, dan biaya hidup meningkat hampir 3 kali lipat. Maka pada tahun 1962, defisit pemerintah dan suplai uang meningkat hingga 4 kali lipat, bahkan biaya hidup saat itu meningkat hingga 5 kali lipat. Akibat situasi itu, orang lebih memilih menyimpan bahan-bahan kebutuhan pokok daripada menyimpan uang. Kondisi yang begitu buruk menyebabkan Kabinet Soekarno gagal memulihkan perekonomian. Walaupun telah banyak kebijakan ekonomi yang coba dilakukan, mahasiswa dan kaum intelek adalah golongan yang secara khusus prihatin dengan memburuknya perekonomian. Mereka yang terdidik di berbagai universitas barat berusaha mengajukan pandangan mengenai sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi. Keprihatinan juga datang dari kalangan militer, terutama para perwira Angkatan Darat yang pernah mengenyam pendidikan barat. Mereka bahkan mengundang beberapa profesor ekonomi, terutama alumni dari University of California, Berkeley, untuk memberikan kuliah di SESCO AD, yaitu Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Namun di bawah slogan "Politik sebagai Panglima", analisis para ekonom didikan barat tersebut tidak bermanfaat. Ketidakmampuan Kabinet Soekarno dalam mengatasi masalah ekonomi justru menjadi berkah terselubung bagi politik kiri. Yang dibutuhkan oleh PKI dan Soekarno adalah kambing hitam, maka Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya merupakan sosok yang mereka kehendaki. Soekarno merasa kambing hitam merupakan jawaban atas tuntutan rakyat. Jika saat penjajahan Indonesia menderita karena imperialisme Belanda, maka setelah merdeka, Indonesia menderita karena imperialisme Amerika dan Inggris. Kemunduran ekonomi digunakan untuk menjadikan kapitalis sebagai kambing hitam yang bersifat eksternal.
unsur kapitalis birokrat dinyatakan sebagai orang-orang yang menyalahgunakan kedudukan strategis untuk menguras sumber daya ekonomi. Kambing hitam ini ternyata sangat cocok dengan konsep PKI mengenai kepentingan kelas. Selain kapitalis, tentara juga dijadikan sebagai kambing hitam, sehingga slogan-slogan PKI selalu merupakan tantangan langsung terhadap Angkatan Darat. Sedangkan di tingkat desa, yang menjadi kambing hitam adalah 7 setan desa. PKI memang terlihat sebagai gerakan yang paling mendukung Soekarno. Kita keliru jika hanya menganggap hanya PKI yang mendukung cita-cita Soekarno mengenai Marxisme nasionalis. Karena pada dasarnya hampir semua elemen masyarakat dan tentara mendukung gagasan revolusioner presiden. Jargon politik angkatan bersenjata juga menggunakan kosakata seperti hal yang digunakan oleh partai-partai politik. Mereka juga mendukung proyek pembebasan Irian Barat dengan sepenuh hati. Meskipun Soekarno adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, Soekarno tidak pernah menjadi tentara atau terlibat dalam peperangan melawan Belanda. Ideologi Soekarno yang semakin condong pada komunisme membuatnya yakin bahwa sebagian jenderal adalah ancaman nyata bagi dirinya sebagai presiden. Namun hampir mustahil bagi kekuatan-kekuatan politik saat itu untuk bersaing dengan karisma Soekarno. Bagaimanapun juga, Soekarno adalah bapak pendiri bangsa yang dihormati oleh rakyat. Selain itu, Soekarno juga memiliki ideologi Nasakom yang dirumuskannya sejak awal tahun 1924. Situasi Perang Dingin juga menambah keyakinan tentang berjalannya sejarah. Soekarno memang dikatakan sebagai pemimpin karismatik yang bertipe solidarity maker atau penggalang solidaritas. Namun sayangnya, Soekarno gagal mengelola negara secara efektif, terutama pada bidang ekonomi dan administrasi. Soekarno akhirnya ditelan oleh visinya sendiri tentang revolusi yang tidak pernah selesai. Slogan politik sebagai panglima membuat struktur politik yang telah dibangun akhirnya runtuh menjadi puing-puing Orde Lama. Itulah keadaan politik dan situasi perekonomian sebelum terjadinya peristiwa Gestapo. Sistem demokrasi liberal yang dinilai gagal membuat Soekarno harus merubah sistem pemerintahan. Dalam sistem demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan tentara dan PKI sebagai dua pilar kekuasaan politik yang harus diseimbangkan. Namun karena inflasi dan upaya yang dilakukan oleh PKI untuk menyusupkan anggotanya di semua sektor politik menjadi penyebab pecahnya peristiwa kelam di Indonesia. Walaupun telah berupaya untuk mengembalikan perekonomian, gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Kabinet Soekarno tidak berhasil memperbaiki keadaan. Agar tetap menjaga karismanya, Soekarno menjadikan imperialisme sebagai kambing hitam. Selain itu, konsep Nasakom yang terlihat baik di atas kertas malah menjadi bom waktu yang menyebabkan berakhirnya Orde Lama. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.